tawasul itu terutama kepada 5 orang itu, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain gitu ya. Nah ini katanya di podcastnya Refli Harun, si Bahar Smith dengan serampangan mengartikan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu semua keturunan Nabi. Ya enggak, itu jelas salah. Saya nggak tahu apakah Bahar Smith itu sengaja memberikan penjelasan yang keliru atau enggak gitu, atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti dia tidak banyak baca kitab-kitab tafsir Quran gitu. Kalau sengaja ya berarti penipuan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat adalah jawaban yang saya kira ini sangat menohok dari menampar ya Bahar bin Smith, dan juga dia memberikan jawaban atas podcast yang dilakukan oleh Refli Harun. Nah, ini jawaban yang betul-betul disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, karena ini sangat penting, saya rasa ini banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, baik soal yang mana sih sebenarnya soal habaib, soal orang yang disucikan, kemudian itu banyak sekali yang disampaikan sahabat-sahabat. Dan untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Nah tadi sebelum buka masih puasa sudah saya sampaikan ya pesan hakikatnya kejadian gitu ya, yang terkait yang paling penting yaitu bahayanya orang yang melakukan kezaliman kepada seseorang yang sedang jadab, sedang ditarik oleh Allah dalam samudera al-haqnya gitu ya, kebenaran, seperti wong desa Gus Bedowi. Nah sekarang udah buka, ini udah maghrib, saya mau mengungkap sedikit mengenai sisi zahiriyahnya, sisi syariatnya. Jadi kejadian persekusi yang dialami Gus Bedowi, Pak Bedowi, orang Kebumen tadi malam itu tentu saja dipicu oleh podcastnya Refli Harun gitu loh. Refli Harun kan mewawancarai Bahar Smith ya lah, di akhir podcast Bahar Smith kan mencaci maki saya, mengatakan bodoh murokab dan lain-lain. Dan itu secara hukum sebenarnya kan kalau saya mau memainkan bisa aja saya laporkan si Refli sama si Bahar itu. Tapi kan saya itu bukan orang yang cemen. Tentunya soal ngomong ya dibalas dengan ngomong aja. Apa itu konten YouTube ya dibalas dengan konten YouTube aja gitu. Meskipun saya nggak lihat sih kayak gitu, itu kalau konten-konten seperti itu jujur aja saya nggak pernah lihat itu. Tapi kemarin tuh salah satu aktivis medsos yaitu Putri Majapahit itu mewawancari seorang habib dan seorang ustadz gitu. Kata hadis itu diungkapkan katanya waktu si Bahar Smith marah-marah dengan saya itu baca Qurannya aja salah gitu loh. Harusnya dibaca nasab tapi dibaca rofa itu. Jadi yang bodoh siapa? Kemudian mengartikan wa yutahhirukum, kumnya di situ itu Ahlul Bait itu si Bahar Smith katanya, aku juga nggak lihat ya, katanya serampangan juga. Karena ayat yang terkait dengan Ahlul Baitnya Rasulullah itu kan turun waktu Rasulullah di rumahnya Ummu Salamah. Dan yang dimaksud Ahlul Bait itu oleh Rasulullah adalah beliau sendiri, Fatimah Az-Zahra yang mulia, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Hasan serta Sayyidina Husain. Itu yang lingkupi oleh Rasulullah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, Ummu Salamah juga mau ikut, tapi Rasulullah bilang ya, engkau tidak termasuk yang dimaksud ayat ini, Ahlul Bait yang disucikan dari segala dosa dan kesalahan itu. Jadi hanya 5, makanya di tradisi pesantren itu kalau kita tawasul itu terutama kepada 5 orang itu, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain gitu ya. Nah ini katanya di podcastnya Refli Harun, si Bahar Smith dengan serampangan mengartikan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu semua keturunan Nabi. Ya enggak, itu jelas salah.
Saya nggak tahu apakah Barsem itu sengaja memberikan penjelasan yang keliru atau enggak gitu, atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti dia tidak banyak baca kitab-kitab tafsir Quran gitu. Kalau sengaja ya berarti penipuan gitu. Itu ya. Kemudian ada juga di Musnad Imam Ahmad yang menceritakan tentang fitnah falas itu ya istilahnya, di mana Rasulullah juga bersabda pada suatu ketika nanti ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, membawa darah Rasulullah, dan mungkin memang membawa darah Rasulullah, mungkin gitu. Bahkan Rasulullah bilang ada yang membawa darahku dan merusak ajaranku. Nah, itulah fitnah aflas ya. Ya, kalau nanti dicek lagi lah. Ini sudah banyak itu kayak gitu, nanti fitnah aflas gitu di googling. Jadi Dzurriyyatur Rasul itu wajib kita cintai sebagaimana kita wajib mencintai semua umat Rasulullah yang lain. Jangan salah itu. Wajib kita hormati sebagaimana kita menghormati semua makhluk Tuhan. Nah, Dzurriyyatur Rasul yang benar-benar menjadi Habib. Habib itu kan isim maf'ul sekaligus isim fa'il. Kalau ilmu sorof itu biar kelihatan kalau aku tahu ilmu alat. Artinya Al-Habib itu artinya orang yang dicintai banyak orang karena gema cinta dari orang tersebut. Ya, contohnya siapa? Habib Anis Al-Habsyi Solo, almarhum. Contohnya siapa lagi yang sudah almarhum? Guru Sekumpul. Semua orang datang ke Guru Sekumpul karena pancaran cinta beliau kepada sesama, bahkan lintas agama. Kalau zaman dulu siapa? Syekh Jalaluddin Rumi. Kalau zaman dulu lagi siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Gitu loh. Nah, kalau ada orang ngaku Dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasul, perilaku akhlaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kita mengkritik kemudian keras menegur bagaimana? Ya tanya si Habib Jindan itu. Habib Jindan kan menyarankan itu. Gitu ya. Apakah kualat? Ya enggak. Kalau kita melihat siapapun, apalagi Dzurriyyatur Rasul, melakukan kesalahan kita diem, ya Rasulullah nggak suka dong. Itu logis kan? Kalau justru kita dukung, ya Rasulullah ya gimana, sakit hatinya. Siapa yang menyakiti hati Rasulullah? Yaitu orang yang melihat umatnya Rasulullah dalam kekeliruan, apalagi mengaku dzurriyyatnya Rasul dalam kekeliruan, dan dia malah didukung. Itu Rasulullah benar-benar nggak suka. Itu ya. Jadi secara syariat itu begitu. Jadi kembali lagi ya, Refli Harun berarti pemicunya. Setelah vlog podcastnya Refli Harun dengan si Bahar Smith itu beredar, kan si Gus Baidowi mereaksi. Si Sopoy Bahar Smith ngomong, oh Fuad itu goblok, murokab, jahil murokab, bacanya kitab plegak-plegu. Lah plegak-plegu saya mikir gimana cara memaknainya dengan tepat, dalam konteks tepat, dalam situasi tepat untuk mendengar saya, bukan asal-asalan menerjemahkan nih. Itu tak. Baidowi kan cuma mereaksi, gitu loh. Nah itu bedanya penggemar saya dengan penggemar Bahar Smith tuh. Penggemar Bahar Smith digoblok-goblokan sama si Baidowi, marah, mempersekusi. Sementara penggemar saya digoblok-goblokin malah pada ketawa, pada seneng ya ini. Itulah ini Gus Fuad atau Fuad Pleret atau Fuad Pler di roasting orang, ini malah seneng gitu loh. Kemudian kejadian persekusi tadi malam. Ada polisi. Nah, ini ada oknum polisi lah, tepatnya oknum polisi. Ada tepatnya oknum polisi memfasilitasi terjadinya persekusi itu. Kalau alasannya itu memediasi, nggak begitu caranya. Gitu loh. Kalau mau memediasi ya yang datang satu, kalau si Baidowi sendiri yang datang ya hanya satu orang, atau dipertemukan di kantor Polres. Gitu loh. Jangan seperti itu. Itu namanya memfasilitasi itu. Ini mohon perhatian Pak Kapolri, dari Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolres Kebumen, Pak Kapolda Jawa Tengah, Pak Kapolri. Mohon perhatian ini. Ada oknum anggota yang seperti ini.
Bedowi itu siapa toh? Bedowi itu kan cyber NKRI. Orang yang luar biasa cintanya pada tanah air. Orang yang mewakafkan dirinya untuk melawan hal-hal yang bisa merusak negara. Dan ini kan sebenarnya kan tugas polisi. Jadi Bedowi itu membantu polisi. Lah kok ada oknum polisi malah membantu orang mempersekusi Bedowi, itu kan nggak masuk akal kayak begitu itu. Sama kayak kemarin yang terjadi di Kulon Progo itu, ya kan? Sampai entah ada hubungannya entah tidak, nyatanya Kapolres Kulon Progo diganti oleh Pak Kapolri. Jadi seperti yang disampaikan Gus Arya, teman-teman, orang yang mencintai tanah air, orang yang mencintai negara ini, untuk melawan kelompok-kelompok yang mau merusak negara, itulah mendelegitimasi polisi terutama itu, tuh, membela polisi habis-habisan, mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan oleh polisi, BNPT dan Densus 88. Lah kok malah ada oknum polisi yang mengkondisikan untuk orang seperti Bedowi itu dipersekusi, itu kan bagi saya aduh menyakitkan banget kan. Menyakitkan banget itu. Ya kalau begini caranya kayak Gus Arya, ya sudah kita diam aja. Toh ini bukan tugas kita. Kita rakyat biasa, kelompok Nahdliyin itu semata-mata mengamalkan wasiatnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, hubul waton minal iman. Mencintai tanah air, menjaga tanah air, itu termasuk iman. Melaksanakan perintah Hadratus Syekh Hasyim As'ari bahwa cara membela agama itu adalah dengan membela negara. Karena kalau negaranya rusak, bubar, agamanya juga hancur, lebur, nggak akan tegak. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya wajar kalau misalnya Gus Arya itu sampai jengkel itu. Itu ya untuk si Refli Harun. Saya itu kagum loh sama Anda itu. Saya berpikir dulu itu Anda itu bisa menggantikan posisi Pak Mahfud, Pak Yusril itu sebagai sama-sama ahli hukum tata negara. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu saya kenapa kamu terlalu ke samping gitu loh. Ya oke lah kau wawancarai Rizal Ramli apa siapa masih masuk akal lah. Tapi kau wawancarai orang-orang yang nggak kompeten, yang nggak punya data, itu kan bagi saya kamu sedang menghinakan dirimu sendiri, Refli. Aku sayang tuh sama kamu itu. Masih ingat gak itu awal sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu? Aku mention kamu di Twitter itu. Jangan terlalu ke pinggir ya, Bang Refli. Waktu itu Bang Refli kan terlalu ke arah Pak Jokowi. Jangan terlalu ke pinggir. Di tengah aja. Engkau akademisi yang aku kagumi. Engkau rasional banget. Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Kenapa tidak mencontoh Mahfud MD? Kamu kan cuma kecewa soal presiden threshold itu kan, sehingga akibatnya kamu tidak bisa lagi jadi komisaris. Ya sudahlah, perjuangan itu kan kaidah usul fikihnya itu begini. Kalau kita tidak bisa memperoleh semuanya, jangan tidak memperoleh sama sekali. Kalau tidak bisa memperoleh semuanya, jangan tidak memperoleh sama sekali. Gitu loh, ojo putus asa ngono loh Mas Refli. Kamu itu ditunggu bangsa Indonesia, kecerdasanmu ilmumu itu luar biasa, tapi dengan catatan kamu itu objektif, kamu di tengah. Gitu loh, jangan menjadi bagian dari provokator lah. Ngono loh Mas Refli, nek gelem tak sayangi. Aku sayang tenan karo kowe, aku tulus aku iki. Gitu loh. Kowe kan urung ngerti hal-hal seperti ini itu. Meskipun kita itu sebaya lah, kamu mungkin 1-2 tahun lebih muda dari saya. Aku lahiran tahun 70. Kamu kan dulu waktu masih kayak culun tuh, ramil organisasi opo-opo, ramil pergerakan opo-opo. Ngono loh. Mau jadilah pahlawan, banggakanlah keluargamu dengan menggunakan ilmu secara benar, berpihak pada yang benar. Jangan karena ada sentimen-sentimen tertentu kau beri angin lah untuk. Ya ini akibatnya salah satunya si Bedowi kena persekusi. Ini kan asalnya dari kamu berarti. Dari podcastmu, Bahar Smith mencaci maki Gus Fuad Pleret saya. Kemudian si Bedowi yang sedang jadab itu membela saya dengan hatinya. Saya nggak kenal kok sebelumnya itu. Sama sekali nggak kenal saya dengan Bedowi itu. Kenalnya ya setelah ini, kejadian ini. Kemudian terjadilah persekusi itu. Itu loh. Indonesia itu membutuhkan orang seperti Refli Harun yang pinter, tapi ojo sakit hati lah, ojo sakit hati gitu loh.
Contohlah Pak Mahfud itu nggak jadi wapres aja, nggak jadi dicawapreskan aja nggak apa-apa kok. Gitu loh. Oke ya, jadi secara syariat kira-kira kayak begitu. Saya sesenti pun tidak akan mundur untuk bangsa ini. Saya turun-temurun, keluarga saya itu pejuang. Karena bagi kami, Nahdliyin dan Muhammadiyin, membela negara adalah membela agama, adalah kewajiban beragama. Tuh. Siapapun yang akan mengganggu NKRI Pancasila, itu berarti akan merusak agama. Apapun itu alasannya, apapun argumentasinya. Jadi ini sequel kedua ya dari komentar saya mengenai peristiwa persekusi Gus Baidowi. Sekali lagi saya peringatkan yang persekusi atau netizen yang komentar sinis sama Baidowi itu, hati-hati. Baidowi lagi jadab loh. Lagi jadab loh. Murka Allah nanti akan mengenai kamu dan keluargamu kalau kamu nggak hati-hati sama orang yang sedang jadab seperti Baidowi itu. Baidowi bukan siapa-siapa, Baidowi mungkin sampah, Baidowi mungkin bodoh, Baidowi mungkin banyak kesalahannya, tapi ini lagi jadab. Hati-hati. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana Gus Fuad Pleret memberikan argumen terhadap apa yang dilakukan oleh pasukan anggota gerombolan dari si Bahar bin Smith ini. Dan itu sudah jelas sekali apa yang Gus Fuad Pleret sampaikan. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita lihat secara komprehensif, bahwa memang kejadian air-air ini ya itu tadi, dia tidak bisa berdebat, dia tidak bisa berdiskusi. Kalau itu terjadi pasti dia akan melakukan geruduk kiri kanan. Sampai pada soal ada oknum kepolisian yang dianggap untuk memfasilitasi atas terjadinya persekusi di kediaman Wondeso ini. Nah, ini saya rasa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita yang kita pahami atau jalankan di Indonesia, sahabat-sahabat. Ya, berbeda wajar saja, tetapi mari kita lihat perbedaan itu adalah sebuah hikmah, sehingga perbedaan itu bisa kita carikan, dudukan secara bersama, tetapi tidak melukai sama sekali di antara kelompok mana. Nah, sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan atas peristiwa-peristiwa semacam itu. Apalagi mereka lagi-lagi sering menggunakan yang namanya kekerasan itu dengan menggeruduk orang. Ya, seakan-akan mereka lah yang pemilih sah Republik ini. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.